Pemirsa TV Parlemen, saat ini saya berada di depan kantor Majelis Ulama Indonesia yang bertempat di Menteng, Jakarta Pusat, di mana pada hari Selasa tanggal 2 Mei terjadi kasus penembakan oleh seorang pria bernama Mustafa yang membuat dua orang pegawai MUI mengalami luka. Kemudian berita terbaru saat ini kondisi di area kantor ini mengalami pengetatan keamanan dan korban yang semula dirawat di rumah sakit sudah kembali. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saat ini di samping saya sudah berada Wakil Sekjen MUI Bapak Kiai Haji Iksan. Ya, Bapak Kiai Haji Iksan, boleh menjelaskan Pak situasi pasca terjadinya kasus penembakan kemarin bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah MUI telah buka kembali kantornya dan semua staf baik yang kemarin mengalami trauma karena tertembak ya, dan sempat dirawat rumah sakit juga telah kembali. Kita doakan supaya tetap bertugas dengan baik ya. Dan kantor juga sudah buka melayani kepentingan umat dari pukul 8 tadi pagi dan biasa pukul 4 kita mengakhiri kegiatan. Tidak ada hal yang spesifik berupa apakah pengetatan keamanan dan lain-lain, karena memang MUI ini adalah rumah umat Islam, dan kami semua tidak juga ada kegentaran maupun ketakutan. Tetap kami menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa. Jadi kami sudah biasa lah ya menghadapi hal-hal seperti ancaman dan lain-lain. Jadi sudah hilang lah urat takutnya itu ya. Tetapi kami berharap kepada masyarakat semua, khususnya umat Islam, agar tidak mengalami ketakutan ataupun resah ya, walaupun rumahnya ya sebagai rumah besar umat Islam atau simbolnya itu diserang oleh orang yang tidak baik ya. Tapi kami berharap umat tetap tenang dan kita serahkan kepada aparatur kepolisian untuk bisa mengungkap siapa pelaku ini sebenarnya dan apa motifnya dan kenapa tiba-tiba meninggal dunia. Pak, ini kan pelakunya dikabarkan mengaku sebagai wakil Nabi, dan itu apakah itu termasuk paham-paham radikal yang harus ada upaya preventif dari pemerintah gitu? Kalau menurut Bapak gimana Pak? Apakah ada upaya dari MUI untuk mempreventif hal itu? Sebenarnya kan ini tanggung jawab negara ya, tanggung jawab negara, tanggung jawab Kementerian Agama. Tetapi juga MUI sebagai pemegang fatwa atas satu aliran sesat atau tidak, sebagai amanat dari ulama ya, maka MUI tentu saja ikut mengamankan persoalan-persoalan seperti ini, persoalan keumatan. Dan kalau MUI kemudian yang menjadi sasaran, ya ini memang tanggung jawab kami, resiko kami sebagai sodikul hukumah. Sodikul hukumah itu artinya adalah mitra pemerintah. Nah, jadi oleh karenanya ya biasa sajalah. Persoalan ini tidak terlalu membuat kami takut, terteror dan sebagainya, tetapi niscaya ini harus menjadi perhatian dari para penyelenggara keamanan bahwa tugas-tugas keumatan yang diemban oleh ulama ini juga harus mendapatkan perlindungan agar kami dalam menjalankan aktivitasnya menjaga umat dalam rangka himayatul umat itu dapat berjalan dengan baik. Saya lihat tadi polis lain juga masih dibentangkan Pak ya, dan kaca-kaca juga belum dibereskan. Apakah ada tindak lanjut olah TKP lanjut dari penegak hukum atau ya, bagaimana? nanti ditanyakan saja kepada pada polisi karena itu kewenangannya. Sampai batas kapan itu dibersihkan, dirapikan dan polis lain ini akan dicabut. Itu masih dalam pengawasan kepolisian dan bisa ditanyakan kepada beliau. Kami siap saja untuk kapan dibuka dan kapan dibersihkan. Ya saya kira tidak mungkin pelaku ini berdiri sendiri dan tidak juga pelaku ini kemudian mengorbankan diri sampai mati. Nah, tentu saja ini ada motif. Nah, motifnya ini akan didalami oleh polisi
Dan kita berharap segera polisi bisa mengungkap tabir di balik ini. Pemirsa TV Parlemen, demikian wawancara saya bersama Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM, Bapak Iksan Abdullah, bahwa MUI akan terus berkolaborasi dengan penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang terjadi di kantor MUI. Kemudian juga para korban yang sudah dipulangkan dari rumah sakit selanjutnya juga akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Akbar Prakoso beserta juru kamera Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan.